Yo guys, mereka menginginkan kripto investor habis harapan. Mereka dalam hal ini saya membayangkan itu adalah entitas-entitas besar di belakang layar, big player atau orang-orang yang punya kemampuan finansial besar yang bisa menggerakkan market ini, menginginkan para investor retail terutama di sini untuk habis harapan sehingga dia tidak bisa ikut masuk dalam bull run yang akan datang karena di dalam bear market mereka ini squeeze habis-habisan sehingga mereka kehilangan harapan dan memang bertubi-tubi berita negatif ini sehingga seolah-olah di sini teman-teman bull run itu tidak akan pernah lagi datang di Bitcoin. Dan tujuan dari FUD itu adalah seperti itu juga kan teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, menciptakan ketakutan, kemudian menciptakan uncertainty, ketidakpastian, dan yang terakhir yang paling parah itu adalah doubtful. Artinya orang ini sudah mulai meragukan. Disapulah para retail, disapulah para pemain kecil dari situ teman-teman, sehingga mulailah bull run datang dan akhirnya kita ketinggalan kereta. Dan akan kita bahas di video kali ini mengenai riwayat dari FUD tersebut teman-teman, dan kenapa ini penting untuk kita bicara menurut saya ya, supaya kita punya gambaran seperti apa ke depannya market ini. Dan ada dua aset altcoins yang akan saya bicarakan di sini, Cardano dan XRP itu tetap menjadi pilihan di sini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, memulai diskusi kita di sini yang pertama adalah ini datang dari Senator Bob Mendes yang pernah mengajukan sebuah undang-undang untuk memitigasi resiko mengenai adopsi Bitcoin yang dilakukan oleh El Salvador. Jadi dia menginginkan agar ini kita harus ketat ini mengenai hal ini katanya dia. Dan menurut dia apabila Amerika pun melakukan hal tersebut, ini akan membuka peluang untuk money laundering dan korupsi. Dan hari ini, today, ini per tanggal 22 September 2023 teman-teman. Today, Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mencharge si senator ini, Bob Mendes ini, bahkan dengan istrinya, dengan kasus bribery, penyuapan teman-teman. Korupsi lagi dia ini. Masa sih kita akan percaya dengan orang-orang seperti ini, mengejek-ngejek Bitcoin, katanya di situ ada korupsi, ternyata dianya juga korupsi teman-teman. Dan tidak kurang dan tidak lebih dari senator Bob Mendes di sini teman-teman. Bitcoin ini pun dengan ada ataupun tidak ada dari si Bitcoin ETF teman-teman, itu dikatakan bahwa seksi crypto bull runs itu tidak akan terjadi lagi. Ini dinyatakan oleh Concordium Founders. Sebaliknya dari apa yang dikatakan oleh Concordium Founders di sini teman-teman, ini ada satu data yang juga menarik kita simak nanti ini mengenai Bitcoin ETF yang dikatakan tidak seksi lagi ini untuk bull runs yang akan datang teman-teman, katanya di sana. Di sini akan ada second deadline untuk Bitcoin ETF di sini teman-teman yang akan kita tunggu nanti ini di bulan Oktober teman-teman. Ini akan menjadi penentuan karena di tanggal 17 di range 17 sampai tanggal 19 2023 ini akan ada keputusan mengenai Bitcoin ETF. Di posisi yang mana kita berada saat ini, apakah kita bagian yang pro ataupun bagian yang pesimis di sini? Menurut saya di sini teman-teman, Black Cuan itu berada di posisi bull run yang akan datang itu tetap seksi, tetap akan masif teman-teman, menurut saya. Dan di video kali ini pun teman-teman, saya ingin mengajak sahabat Black Cuan untuk bertamasa ke riwayat-riwayat historis yang pernah terjadi sebelum bull runs teman-teman. Yang pertama di sini adalah ini datang dari investing.com. Akankah bull market kembali? Bisakah dia berlanjut? Teman-teman, ini data dari tanggal 5 September 2017 teman-teman. Pada saat itu Bitcoin memang terkoreksi teman-teman di kisaran harga $4.061. Orang-orang di sini sudah mulai meragukan kayaknya tidak akan bisa kembali lagi bull runs dari Bitcoin ini. Ditambah lagi di tahun 2018 teman-teman, di bulan November 2018, Bitcoin ini sudah tumbang lebih dari 80% dari puncaknya di tahun sebelumnya. Dan ini adalah yang terburuk dari bear market untuk Bitcoin ataupun altcoins teman-teman. Dan memang kala itu teman-teman, harga Bitcoin ini telah jatuh dari level $3.500 untuk pertama kali di dalam 14 bulan sebelumnya teman-teman, di bawah $3.500.
Kalau sekarang harga Bitcoin $3.500, apa yang teman-teman akan lakukan terhadap Bitcoin? Kemudian teman-teman kita lanjutkan masih di sebelum tahun 2021 tersebut, seperti jatuh kemudian ditimpa tangga, itu ada the sign of potential market crash now appearing. Asset manager warns. Jadi orang-orang ini, entitas-entitas besar ini memberi warning akan jatuh semakin dalam lagi. Bayangkan sudah 80% tumbang dari harganya, masih dikatakan akan jatuh lebih dalam lagi. Dan ini pun terjadi di tahun yang sama di 2018, teman-teman. Per CNBC pada saat itu, teman-teman, di 2018 ada dua indikator yang ditampilkan di sana mengenai rasio utang terhadap GDP terbesar di negara-negara G10 pada saat itu, teman-teman. Itu dianggap mengancam ekonomi. Kemudian yang sama juga terjadi dengan tahun ini, sudah diberitakan oleh Black Swan mengenai kendala ekonomi tersendiri, yakni tabungan rumah tangga itu berada pada posisi terendahnya, teman-teman, di 2018 tersebut. Bahkan pada saat itu market BTC ini, teman-teman, itu seperti elephants in a China shop. Jadi dibayangkan pada saat itu adalah market kripto ini seperti tokonya barang pecah belah seperti itu, teman-teman, miliknya Cina. Dan di dalam toko yang penuh dengan barang pecah belah tersebut justru ada gajah di dalamnya, beberapa gajah di dalamnya. Si gajah ini adalah simbolis mengenai besarnya bahaya yang akan mengancam pada tahun 2018 tersebut. Kemudian di tahun 2019, everyone is not getting rich of Bitcoin. Bahkan jika kamu punya Bitcoin pada saat itu, teman-teman, di 2019 tersebut, kamu punya Bitcoin, kamu nggak akan kaya. Jadi anggap aja nih, misal nih kita permisalkan, satu orang ini punya Bitcoin di 2019, teman-teman, dan harganya itu masih di kisaran di bawah 10.000. Masa sih di 2021 ketika harga 68.000, 69.000 dia tidak kaya? Apalagi kalau dia punya banyak, mungkin dia punya 10 atau 15 di tahun 2019, teman-teman. Dan pertimbangannya pada saat itu adalah karena wallet atau address BTC itu betul-betul rendah, teman-teman. Sangat sedikit jumlah wallet yang memegang BTC, tetapi di bear market 2023 itu kebalikannya. Dia tinggi sekali orang yang memegang Bitcoin ini. Lantas teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian 2018 tersebut? Orang-orang yang salty, orang-orang yang bitter, orang-orang yang meragukan Bitcoin, bahkan cenderung negatif terhadap Bitcoin, terpaksa melihat rally Bitcoin di 2021 itu dengan tatapan getir, teman-teman. Pahit sekali mereka melihatnya. Dan menyongsong halving 2024, teman-teman, kita dihadapkan dengan permasalahan yang lainnya di sini. Sekarang ada inflasi yang tetap sticky to the market, guys. Kemudian suku bunga juga belum ada tanda-tanda akan selesai. And maybe forever, guys. Saya setuju kalau inflasinya ini akan forever, akan tetapi untuk kenaikan suku bunganya, saya tidak setuju sama sekali. Saya percaya bahwa The Fed ini kemungkinan besar akan mulai menurunkan suku bunga, entah itu tahun ini ataupun di tahun depan, teman-teman. Setelah itu, kita yang bertahan di bear market ini akan melihat reward seperti apa yang ditawarkan oleh bull market yang akan datang. Dan sebagai pertimbangan, teman-teman, sebagai pertimbangan ini datang dari Titan Crypto, dia menampilkan mengenai chart dari Bitcoin ini yang dia ambil analisanya itu melalui sudut pandang Fibonacci retracement level yang dia pelajari polanya. Ini ketika di tahun 2012, teman-teman, itu terjadi 4 bulan sebelum halving, itu sudah berada di 78,60% untuk Fibo-nya, teman-teman. Kemudian 2016, Fibo yang sama 78,60 itu 2 bulan sebelum halving. 2019 sudah terjadi untuk Fibo retracement-nya itu 78,60% itu di 2019, teman-teman. Sebelum halving itu ada 12 bulan sebelum itu, dan kita sekarang ini ada 7 bulan menuju halving, teman-teman. Di bulan berapakah nanti ini akan mencapai Fibo retracement level di 78,60% ini, yang kalau diasumsikan secara harga itu berada di harga $48.700 untuk harga Bitcoin-nya, teman-teman. Dan pertanyaannya di sini, apakah kali ini kita akan punya sesuatu yang berbeda? Karena ini belum pasti, teman-teman. Dan saya ingin mendengar pendapat teman-teman, bisakah ini terjadi atau bulan berapakah harga 48.700 per Bitcoin ini terjadi? Sementara itu,
Kita beralih ke altcoins, teman-teman. Ada dua altcoins di sini, yakni Cardano dan XRP. Untuk kedua koin ini memanglah merupakan aset yang paling banyak sekali pro kontranya, teman-teman. Akan tetapi ini balik lagi ke riset kita masing-masing, kemudian pertimbangan risiko kita masing-masing. Saya tidak sedang mempromosikan XRP ataupun Cardano di sini, teman-teman. Tetap teman-teman meriset sendiri altcoins yang ingin dibawa ke bull runs yang akan datang. Dan saya pun menyadari bahwa memang ya, ada banyak hal lain di luar dari riwayat bull ataupun bear market ini yang perlu juga kita pertimbangkan untuk menilai market ini ke depannya. Tetapi inilah sudut pandang ataupun resiko yang saya ambil dalam investasi di crypto market ini, teman-teman. Sementara untuk XRP, teman-teman, harganya memang sudah turun dari harga puncak ketika terjadi berita kemenangan dia melawan SEC. Akan tetapi menurut saya, XRP ini terus berkembang, teman-teman. Dan salah satu update hari ini adalah mengenai ada 120 juta XRP ini itu keluar dari exchange di Korea, teman-teman. Jadi ada pembeli yang gila juga ya. Dia beli 120 juta XRP, teman-teman. Jadi ini pembelian dengan total sekitar 61 juta US dollar, teman-teman. Dan ini adalah pergerakan aset yang terbesar dalam minggu ini yang dicatat oleh Whale Alerts tersebut, teman-teman. Kemudian untuk XRP-nya di sini, teman-teman, dalam time frame yang panjang di sini, XRP ini telah melengkapi wave 2-nya dan diperkirakan akan rally sampai 5 kali lipat, bahkan lebih dari pergerakan harga si Ethereum ini di third wave-nya, di wave ketiganya. Dan ini berasal dari seorang analis yang bernama Dark Defender, teman-teman. Dia membandingkan atau dia menampilkan chart yang berkaitan dengan XRP per Ethereum. Dan ini adalah chart yang 1 bulan. Jadi ini orang-orang yang menurut saya super long terms, teman-teman. Dan artinya di sini memang tidak akan mencapai harga seperti terjadi di Ethereum, akan tetapi pergerakannya yang dibicarakan di sini bisa 2 kali lipat sampai 5 kali lipat dari pergerakan harga si Ethereum-nya. Jadi untuk market cap ataupun harga Ethereum yang sudah sekian ribu dolar per satu koin, itu tidak terjadi di XRP. Dan lagi-lagi realistis saya di sini menilai, teman-teman, XRP ini lewatin dulu ATH 2018 di kisaran 4 dolar lah, atau 5 dolar sampai 7 dolar, seperti itu, teman-teman. Di kisaran itu. Kemudian untuk Cardano-nya sendiri, memang Cardano ini juga sedang dalam posisi yang penurunan, teman-teman. Akan tetapi, 2023 ini sebelum halving adalah momen terbaik menurut saya untuk melihat atau memantau Cardano ini. Dan ada juga mungkin yang teman-teman sudah mulai akumulasi lagi di Cardano ini, teman-teman. Di kolom komentar Black Cuan banyak juga yang menyarankan untuk melepas Cardano, beli lagi di bottom. Saya tetap mengapresiasi pernyataan seperti itu, teman-teman. Akan tetapi menurut saya timing the market itu, kecuali untuk traders, ya mungkin itu beda lagi ceritanya. Di sini untuk yang long terms, Cardano ini punya beberapa alasan penting yang kemungkinan besar bisa membawa dia ini berhasil untuk melewati lagi ATH-nya dia yang pernah terjadi di 2021, teman-teman. Dan ini saya ambil dari Kara Zabu. Dia kasih kita poin yang menarik mengenai Cardano di sini. Yang pertama itu adalah Cardano ini 45 miliar tokens ini, dan pembagiannya ini betul-betul bagus, terutama dari sirkulasinya tersebut, teman-teman. Dan alasan yang seperti saya katakan tadi, bahwa dia di puncaknya dia di tahun 2018 itu ada di kisaran 1,18 dolar, dan di tahun 2021 dia melewati puncak tersebut dengan berada di 2,96 dolar, teman-teman, di bulan September 2021. Kemudian estimasinya dia di bull runs yang akan datang, Cardano ini kemungkinan besar bisa berada di atas atau di kisaran 5 dolar, teman-teman. Dan ini akan men-20 kali lipatkan harga Cardano dari harga yang sekarang ini. Akan tetapi dia juga menampilkan di sini analis lain yang dia baca mungkin di sana, itu Cardano ini bisa menghantam nanti itu di level 10 dolar di bull runs yang akan datang, dan itu akan menjadi 40 kali lipat dari harganya sekarang, teman-teman. Dan sebagai informasi terakhir di sini, teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa ada pelajaran penting dari kripto ini, bahwa FUD itu kadang-kadang bikin noise yang luar biasa dan akhirnya itu membuat retail keluar. Akan tetapi di dalam hal berinvestasi, teman-teman,
Tidak boleh telur itu berada di satu keranjang. Artinya kita melakukan diversifikasi ke keranjang-keranjang yang lain. Karena bisa saja kita menghasilkan $100.000 di salah satu proyek, dan di proyek yang lain justru kita mendapatkan $300.000, seperti dianalogikan oleh Kara di sini, teman-teman. Dan sampai bull run yang akan datang terjadi, sampai nanti itu rally itu akan terjadi, pasca halving atau sebelum halving 2024, kita enjoy the ride, guys. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.